mangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Dola. Ya, lalu kita lanjut kembali dan di siang hari ini tentunya dalam sesi obrolan UMKM yang ikan crispy by Lila Haili. Dan topik kajian kita pada siang hari ini topik tentang obrolan UMKM kita mengenai mengolah iwak menjadi cemilan sehat dan menambah cuan. Bersama Nancy Wulandari selaku owner dari Lila Haili, tentunya yang sudah banyak sekali yang berkecimpung di dunia UMKM khususnya dalam seni mengolah iwak menjadi cemilan ya. Langsung baik kita ngobrol bersama Nancy Wulandari yang ada di ujung program ini, di awal program maksud kami dengan program obrolan UMKM. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Mbak apa Uni panggilnya? Uni sin lah. Uni, iya. Uni saja. Ya, tapi apa ya, lidahnya lidah Jawa dan Palembang campur ya. Alamu di sini namanya? Lahir di Palembang, Pak. Oh iya. Lahir Jadi di Palembang. pacak bahasa Palembang ya atau rondot? Bisa lah. Sedikit ada lah bisa. Kita ngobrol-ngobrol nih Mbak tentang usaha yang ditekuni oleh Mbak Nancy. Assalamualaikum dulu gitu. Ya, Waalaikumsalam Wak Dola. Terima kasih Wak. Kami sudah diundang sama Wak Dola di RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM. Ya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ketua Umum IPP BMKM Sumatera Selatan, Bapak Suhendri SPD MPD PhD Pakyasati. Beliau telah berpulang hari Jumat kemarin pada tanggal 12 Juli 2024 ba'da Jumat kemarin. Ya. Ba'da maghrib. Ya, kita berdoa semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ditinggalkan tabah dan kuat ya. Dan kuat. Karena begitu banyak kegiatan yang dia lakukan oleh untuk IPP ya, Ikatan Keluarga Besar gitu ya. Iya, Pak. Iya, oke. Dan termasuk Nancy juga masuk anggota? Iya, Pak. Kita masuk ke anggotaan dan kami juga ingin berterima kasih juga nih kepada Ketua Harian IPP BMKM Sumatera Selatan, Bapak Idrus DP, dan berikut juga Ketua Bidang Aset Ekonomi Bapak Kiki Devrianto, dan tim kami juga yaitu IPP BMKM Sumatera Selatan dengan Rika Queen dan Jonathan alias Jojo. Iya, ada di sini ya hadir. Ada di sini hadir geser semua. Geser kursinya enggak kejingon Jojo. Iya, say hi dulu ya. Terima kasih loh. Iya, boleh geser dikitnya, dikit Rika ya. Oke. Aku pikir tadi Jojo tadi di luar bae, ternyata masuk ke dalam melok ngobrol juga enggak apa-apa. Iya. Oke, ini IPP ini apa sebelum kita ngobrol masalah produk kita? IPP itu apa tuh? IPP itu adalah Ikatan Pemuda Pemudi. BMKM-nya yaitu Badan
Musyawarah Keluarga Minang Sumatera Selatan. Sebuah organisasi yang dipayungi oleh BMKM Sumatera Selatan. Jadi itu yang IPP itu pemuda-pemudinya. Iya, pemuda-pemudinya. Yang tua-tua aku tidak masuk ya. Pacak masuk tapi ada syaratnya. Waduh. Enggak bohong. Iya, kalau misalnya koleksinya banyak minyak angin jadi agak lain lagi. Lain. Tapi kalau koleksinya udah ada minyak angin bisa masuk. Iya, tapi ada apa paguyuban lainnya lah tengahnya dalam satu BMK gitu, BMKM BMKM. Sumatera Selatan. Ya, Iya. Oke, di sini ada produk yang namanya keripik iwak. Ya, ini kita pengen tahu asal muasalnya dulu nih, ngobrol-ngobrol bagaimana keripik iwak atau mungkin cemilan iwak ini pacak terbesit dari pikiran Ibu Nancy untuk membuat dan mengemasnya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini memberi manfaat ya. Pada awalnya gini, Wak, kami tuh berjiwa, punya jiwa berdagang dan jiwa memang hobi memasak gitu. Awalnya kami sebagai banker nih, Wak, sebenarnya gitu. Bekerja di perusahaan perbankan di perbankan syariah di Indonesia. Kemudian dari awal-awal kita udah bekerja tuh sebenarnya kita udah mulai mengolah ikan gitu. Terus untuk gimana ya caranya ya, bagaimana potensi Sumatera Selatan ini dari segi perairannya, kelautannya, perikanannya agar lebih kita maksimalkan lagi. Contohnya apa ya gitu. Terus kita lihat-lihat seperti ada ikan bilis, ada ikan seluang juga gitu. Biasanya kan ada seperti di rumah makan Pindang gitu, ada yang seperti seluang gitu. Tapi kan kayaknya kita gimana buatnya lebih sehat, lebih simple, dan bisa kita bawa kemana-mana gitu. Bisa jadi oleh-oleh juga, bahkan jadi cemilan sehat untuk balita sampai dengan lansia gitu. Nah itu awal mulanya, Wak. Terus setelah dari beberapa tahun, sudah 11 tahun alhamdulillah kerja di bank, sepertinya ini keinginan untuk membangun usaha dan lebih pengen bermanfaat buat orang lain tuh lebih kuat lagi gitu. Alhamdulillah ada tawaran pensiun dini dari perbankan, kemudian terbukalah cita-cita itu, pucuk dicinta, ulang pun tiba, penawaran tiba, maka cita-cita pun terbuka lebar gitu. Dan dari sana pun kita sudah mulai fokus untuk mulai full produksi, kemudian dari R&D-nya, research and development produknya kita mulai fokusin, misalnya dari pengolahannya, kemudian dari resepnya, gimana caranya biar lebih crispy, bagaimana caranya biar lebih gurih gitu. Terus tanpa bahan pengawet gitu. Kita riset berkali-kali dan itu alhamdulillah keluarlah produk yang kita bentuk ini, ikan crispy dan ikan bilis ini, Wak. Begitu, Wak. Oke, dari awalnya coba-coba ya, masih dalam bekerja sambilan, akhirnya menjadi usaha yang memang dimaksimalkan. Ini sudah totalitas tidak bekerja sebagai kerja kantoran ya? Sudah tidak lagi bekerja di kantoran. Jadi usaha memang jadi usaha pembuatan UMKM di cemilan ini ya? Iya, di cemilan ini. Untuk bahan baku sendiri, itu dapat di mana? Kalau kami memang sudah visi kami pengen mengambil potensial dari sumber daya Sumatera Selatan. Jadi kami ingin juga mengajak para nelayan. Jadi kami dapat langsung dari para nelayan, Wak, gitu. Kemudian dari para nelayan dikumpulkan lewat pengepul. Jadi memang benar-benar fresh gitu, Wak. Fresh, segar gitu. Memang benar-benar bahan ikan pilihan sekali gitu. Jadi yang kita olah rasanya pun tetap biar tidak turun kualitasnya, maka kita akan cari yang benar-benar fresh gitu. Jadi hari itu dapat ikan dari nelayan, langsung kita olah,
Nelayannya mana nelayannya? Nelayannya kita dari Sumatera Selatan ini juga, Wak. Gitu. Oke, ya. Dalam satu hari sudah berapa kilo? Dari awal dari sampai sekarang? Kalau ada perubahan? Dari tahun kalau kita dari angka produksinya memang ya, Wak. Dulu kan 2019 itu kan masih on off dalam artian kerja di kantor kemudian usaha, jadi masih 50-50 begitu. Itu perkiraan sekitar 960 per kilogram per tahunnya gitu. Kemudian terus 2020 beranjak mulai 980 kilogram per tahun. Kemudian 2021 naik lagi 1.200 kilogram per tahunnya, sampai dengan 2024 ini 1.750 kilogram sampai bulan Juli ini. Jadi kalau 1.700 satu bulannya bisa 17 kilo, perkiraan 170 kilo. Bisa seperti itu. Bisa 170. Bisa 170 kilo dan itu satu jenis ikan? Kadang itu beda-beda, Wak. Jadi gini, Wak, ikan ini kenapa kita nggak bisa produksi banyak banget gitu? Itu karena dia musiman. Dia kategori musiman. Misalnya ada ikan bilis lagi surut tidak musim, kemudian diganti ikan seluang seperti itu. Hampir sama teksturnya bilis sama seluang. Beda, Wak. Kalau misalnya ikan seluang ini dia lebih besar, kemudian lebih tebal dagingnya. Kalau ikan bilis dia lebih kecil-kecil bentuknya, terus lebih pendek gitu, lebih halus-halus gitu. Oke. Untuk harga sama? Kalau untuk harga kita berlakukan sama. Dia per packnya kita jual 25.000 per packnya, gitu. Dan untuk ya itu untuk harga reseller ya? Atau harga eceran? Jadi reseller beda ya? Harga reseller beda. Oke. Ini ada dua bentuknya di meja, ini merah dan kuning. Atau itu memang ada bentuk rasanya atau gimana yang membedakan warna? Kalau untuk boleh saat diangkat ini, satu ya? Untuk saat ini yang warna merah ini adalah ikan seluang. Yang warna kuning ini adalah yang gold. Ini warna ikan bilis namanya. Oke, bagus. Nah, Ibu Rika dan juga siapa namanya teman cowok itu? Jojo. Ini kan sekaligus walaupun sama-sama satu organisasi, tapi sudah pernah menikmati lah ya. Pasti. Iya, boleh secara pribadi ini mengulas makanan yang dibuat oleh Ibu Nancy ini. Kebetulan ini udah berkali-kali kami konsumsi, Wak, dulu. Karena memang orang Minang tuh favoritnya ikan bilis, biasanya seperti itu. Karena ikan bilis itu biasa diambil dari Solo gitu kan, daerah-daerah danau. Nah, kebetulan orang Minang tuh suka bilis, jadi kami memang sering konsumsi ini gitu untuk lauk, untuk makan sehari-hari, dan rasanya renyah. Tapi biasanya kalau di Padang ada rasa pedas-pedas nggak kalau? Kalau di Padang itu sekedar mentahnya. Di Sumatera Barat ya, Sumatera Barat itu mentahnya, bukan langsung dalam dikemas bentuk bisa seperti dimakan, ini langsung gitu. dimakan praktis. Mentah itu diolah kayak mana atau mentah-mentah bener kayak orang Jepang gitu. Kalau Jepang kan hobi kita tuh ya cari asin saya itu. Ikan dulu. Yang kering itu baru dijual. Apa namanya dijemur dulu. Diolah fermentasi lah ya. Iya. Nah, kalau ini tanpa fermentasi tapi diolah dengan langsung keripik ya. Iya. Nah, cara pengolahannya mana nih? Boleh tahu nih Bu Nancy? Mungkin pengalaman ini berbagi pengalaman. Jauh resep utama jangan dikasih tahu. Cuma cara pengolahan baik. Iya, benar ya. Silakan, mungkin ada berapa treatment itu? Lumayan panjang, A to Z. Jadi kalau misalnya kami ini pada saat ini kami awal-awal kan kita ngolah sendiri tuh, Wak. Biar tahu gitu gimana rasanya dalam proses pengolahan, apa yang salah, apa yang ini ada trial and errornya. Jadi pada saat sudah diterima dari nelayan, kita langsung cuci bersih di air mengalir, kemudian kita raciklah bumbu-bumbu tadi dengan bumbu rempah-rempah, dan kemudian digoreng. Proses menggorengnya juga ya
lumayan bertahap gitu. Kemudian selesainya kita untuk menghilangkan kadar minyaknya kita keringkan gitu, Pak. Sudah dikeringkan kemudian kita olah. Kita packing. Ya. Gitu. Jadi terasa crispy-nya ya. Terasa crispy-nya. Bukan sembarangan bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Oke, saya belum merasakan tapi kayaknya dari bentuk kemasan itu memang crispy-nya kelihatan. Boleh Pak, nak nyoba langsung boleh. Iya, nanti ya. agak penasaran. Oh iya. Nak sama nasi lemak. Ya, nah, kalau ini bisa dicemil tanpa nasi, dengan nasi juga bisa. Bisa, ya. bisa. Untuk balita juga bisa. Nah, ini itu kayak protein sama kalsium nih, Wak. Iya, jadi kalau ibu yang mungkin agak aktif ya usahanya, ya, nah, seperti anaknya tadi nangis, aktif anaknya dikasih cemilan langsung diem biasanya. Iya, ya. Apalagi untuk yang lansia. Gitu. Ada juga pelanggan kita yang lansia. Ya. Jadi dia di saking gurihnya ini jadi langsung lumer di mulut. Oh gitu. Terus kalau misalnya mereka para lansia ini makan gitu, jadi ditaburnya seperti kayak bawang goreng gitu loh. Jadi ini hampir mirip dengan gitu. ini ya, abon tapi bentuk ikan ya? Iya gitu. Jadi kayak renyah-renyah. Iya. Kan biasanya kan ada yang udah kebiasaan dari muda memang makan tuh pakai kerupuknya misalnya, iya, benar. garing gitu. Nah ini kawannya gitu. Bisa direnyek-renyek juga ya? Iya. Kalau ditekan-tekan pakai sendok ya? Iya. Rekomen para dokternya nih Wak, kalau misalnya untuk pertumbuhan tulang gitu kan, gigi anak-anak, lansia gitu, ibu hamil gitu. Iya, benar-benar. Ya, si siapa? Jojo. Jojo-nya bagus juga kan, Jo. Iya, untuk pertumbuhan kan, masa pertumbuhan. Luar biasa. Aku tuh ingat Jojo tuh Joshua dulu kecil-kecil. Nah, iya. Jadi kobok-kobok. Iya. Oke. Iya. Makanya cepat dapat jodoh. Iya. Kalau bujang gadis ya, makan ini langsung dapat jodoh. Kalau memang ada ikhtiarnya. Iya. Misalnya dapat ya. Oke. Mungkin kalau dari tahun 2020 ya, sampai sekarang, dan ada tempat-tempat penjualannya sendiri atau kerekanan bisnis? Ada, Wak. Kami alhamdulillah punya perpanjangan tangan untuk produk-produk ikan. Tapi ada gerainya sendiri? Kalau gerai sendiri kami online. Oh gitu. Terus perpanjangan tangan kami sudah ada di ini, Wak, di restoran Padang pagi sore yang di depan rumah sakit Muhammad Musin gitu. Terus ada juga pempek beringin, ada juga di Palembang Terapi Center di angkatan 66. Yeah. Nah, itu karena dia cemilan sehat, dia rekomen juga dengan ada juga di tempat klinik Love to Grow Dr. Yudianita. Jadi banyak bisa didapat di mana-mana ya. Alhamdulillah. Kalau di luar Palembang? Di mana-mana. Kalau di luar Palembang kita biasanya by order. Oh, oke. Ada yang dari Bandung, ada resellernya? Jakarta. Reseller juga kami membuka. Oke. Gitu. Ya. Bahkan ini produknya ada sudah sampai di Jepang. Wih. Di warung. Mak mana cara ngirimnya? Cara ngirimnya tahu Wak dulu. Iya. Cito belum ke Jepang, barangnya sudah ke Jepang. Terus memang ada rekanan di sana? Kalau di sana itu kayak karena memang seneng ya Wak ya bawain gitu makan oleh-oleh, jadi dari mulut ke mulut, jadi mereka bawain misalnya oleh-oleh bisa jadi oleh-oleh juga nih Wak. Jadi mereka bawa oleh-oleh juga, sudah gitu mereka taruh juga di warung 99 namanya. Warung 99 Mart gitu. Yang warung di Jepang. Halal Mart yang di Jepang. Kawan kami ada di situ. Berapa setiap tahun ngirim berapa kilo? Kalau kami sih belum untuk terkontinu kontainer itu lah ya. Belum gitu. Paling ketika mereka pas pulang gitu kan bawa gitu. Bawa oleh-oleh kami gitu. Sekalian kami nak ngisi ini juga warung 10 bungkus ya. Halal Mart, 100 bungkus ya. Iya. Tapi itu dibayar langsung, bayar langsung kalau Oke. gitu. Nah, ini terima telepon kita ya. Iya.
Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Dora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dengan siapa? Dengan Yogi di Talang Kelapa KM 10. Yogi di Talang Kelapa. Nah, Kayaknya seru iya. ini pembahasannya, Iya. Cik. Kalau nak jadi reseller, nak berjualan atau mungkin nak belajar cara membuatnya, ya. Nah. Tapi kalau bumbu khususnya dari Injo biasanya. Kalau nak beli franchise, nak tahu ya. Pak Yogi, tanya-tanya Yogi. Aku nak nanya Cik, Ah. ini kan berhubungan dengan penjualan dengan pemasaran. Aku kan juga, ya bisa dibilang aku nih apa ya UMKM juga Cik. Iya. Aku nak nanya Cik, cuman secara pemasaran lewat digital yang menarik gitu Cik, biar konsumen kita itu tertarik dengan produk kita. Oke, itu baik. Dengan siapa Cik? Dengan Ibu Nancy, ownernya dari ikan apa nih? Ikan crispy. Wah, iyalah aku doakan juga semoga usahanya tambah maju. Oke, lah maju ya. Makasih Cik Dora. Yuk sama-sama Cik Yogi, dan pendengar lainnya pengen bergabung silakan di 0711351656 atau melalui WhatsApp kita yang mungkin di luar kota Palembang, pajak WhatsApp di 0897788884. Boleh kirim WhatsApp di situ ya. Dan ini mana cara mempromosikan di media sosial? Oke, dengan Kak siapa lah namanya Dengan tadi? Yogi. Oh, dengan Kak Yogi. Yo Kak Yogi, alhamdulillah kita berkawan yo Kak Yogi, kita UMKM, insya Allah apa namanya, kalau untuk UMKM ini makin maju. Kalau kita punya produk yang unik, selain unik memang kita buat khususnya enak gitu, insya Allah bakalan apa namanya ya, dicari wong kayak itu. Intinya unik, enak, dan memang kita buat spesialnya gitu. Nah, jadi kalau kami dulu itu memang buat produk ini nih continue kayak itu. Nah, Kak, continue tuh dalam artian kita restock, kita buat, kemudian kita buat dari segi packaging menarik, terus tampilannya, kemudian ada juga dari segi foto produk, promosi continue terus menerus tanpa henti. Kalau kita promosi itu diusahakan untuk continue gitu Kak. Jadi continue itu dari kita bisa manfaatkan dari yang dekat-dekat aja, misalnya sosial media, kalau punya Instagram, Facebook kita bisa manfaatkan. WhatsApp juga salah satu lebih dekat, lebih murah gitu, tanpa biaya gitu kan, hanya cukup untuk kuota aja yang kita bisa manfaatkan untuk bercakap-cakap chat sama konsumen gitu. Iya. Itu Wak. Jadi kalau segi packaging ini desainnya desain sendiri atau dari tahun ke tahun berubah-ubah gak? Kalau kami ini, alhamdulillah kami desain sendiri, Wak. Kami. Tapi dari tahun awal sama? Kalau dari tahun awal, alhamdulillah sama, sama seperti ini. Tapi apa namanya? Memang ada beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Sepertinya kita kayaknya perlu lebih menarik lagi nih. Nah, itu yang kita perbarui. Kemasannya menarik karena warnanya merah, ada yang gold, emas ya. Dan kedua warnanya menggugah selera. Ada ngambil, ada ke warna kuning ya. Itu juga banyak. Kenapa kok warung makan tuh ada warna kuningnya gitu. Jadi kata orang sih untuk menggugah selera tadi. Ya. Psikologi warna. Iya betul. Nah ini kalau sudah dikemasnya tadi dari kemasannya, terus dari olahannya yang berstandar, tapi sudah ada standarnya ya? Sudah. Kami legalitasnya sudah lengkap. Itu gimana pengalamannya? Pengalamannya alhamdulillah lumayan. Bagi para UMKM ya diusahakan untuk produk yang sudah ada, diusahakan pelan-pelan untuk mengurus izin ya. Misalnya dari pendaftaran NIB, nomor induk berusahanya kita sudah ada juga, kemudian dari PIRT-nya, izin Kemenkesnya, dan juga alhamdulillah kita sudah mendapat sertifikat halal untuk produk ikan crispy ini. Jadi insya Allah aman, snack sehat dan halal. Oke. Yalah kalau itu kita lanjut lagi di sesi kedua. Tanya-tanya ini menarik sekali karena ini produknya ikan crispy yang jarang nian yang ketemu di Palembang. Ini mungkin si kedua lah yang ada, tapi yang lebih dari ikan crispy mak manong rasanya kita terasa ke. Dan pastinya untuk obrolan UMKM kita akan lanjut di sesi yang kedua.
budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Inilah lagu begoyor bedolo dari Palembang ando besoko. Belilah kembang di Kuto Batu, buat ziarah melepas rindu. Kota Palembang, tempat lahirku, kota betua begoyor maju. Limpahan hasil bumi ragam budaya, anugerah dari Maha Kuasa. Elok ramah cindo budi bahasanya, bikin siapa baik betah di sana. Napa capek goyor, na banyak bedolor, Palembang begoyor bedolor. Na para begoyor, na sana bedolor, Palembang begoyor bedolor. Begoyor, payo begoyor, bedolor, payo bedolor. Hai, uang Palembang, jujur betutur, itulah tanda budaya luhur. Inilah dendang, goyor bedulur, sebagai tanda rasa bersyukur. Limpahan hasil bumi ragam budaya, anugerah dari Maha Kuasa. Elok ramah cinta budi bahasanya, bikin siapa baik betah di sana. Napa capek goyor, na banyak bedolor, Palembang begoyor bedolor. Na para begoyor, na sana bedolor, Palembang
kak nyangko tadi adek tuh Belanda calo, karena rambut adek telah berubah pirang. Oi maaf bae dek. Nah kakak balik, nah kakak balik, kakak balik, nah kakak balik. Ibu, kakak balik dari Jakarta bu. Kak, kapan kakak sampai di Palembang kak? Ay kakak nih rindu sama aku kak. Kak minta duit kak. Pempek telok, pempek lenjer iwaknya beli do. Makin lama kota Palembang semakin pindo. Itu juga dengan cinta kita berdua. Adekku belum jadi jando, kakak belum duduk. Tidak makayo masih zaman talang bertutu. Kalau kita pacaran dak pacak sampai dalu. Biar malam hari kita tidak pacak metu. Saling agak deh di jendela pecak burung atu. Ketawa kakak pengen ketawa. Kalau ingat adek dulu pecak wong lolo. Ay itu dulu kak, inilah sarjana aku nih. Ketawa kakak pengen ketawa. Kalau ingat kakak dulu pecak wong gila. Sama-sama lolo, sama-sama gila. Gila cinta waktu Palembang masih zaman dingin. Pempek lenggang pempek dulu, hati risau pengen ketemu. Kakak datang karena rindu, hati berdesau nilai adek tu. Oi tambah belagak deh kau nih dek. Hai kak, aku nih belum berais kak. Apalagi kalau aku sudah berais, tempo hari kak, aku berais kak. Hai kak tolong bucak bintang film kak. Langsung kita bawa main film kak. Tapi film dukun beranak kak. Ya lagi. Pempek telok, pempek lenjer iwaknya beli do. Makin lama kota Palembang semakin pindo. Itu juga dengan cinta kita berdua. Adekku belum jadi jando, kakak belum duduk. Oi kak, waktu kakak meninggal ke Palembang nih, sepi nian. Di ini kak, lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembatan Ampera tuh kak. Mi ini kak ada lampu kalau malam kelip kak. Apalagi pasar 16 tuh kak, dulunya jahat nian kak. Mi inilah bagus bersih nian kak. Siapa pula wali kotanya tuh kak? Pempek telok, pempek lenjer iwaknya beli do. Makin lama kota Palembang semakin indo. Itu juga dengan cinta kita berdua. Adekku belum jadi jando, kakak belum duduk. Tidak makayo masih zaman talang bertutu. Kalau kita pacaran dak pacak sampai dalu. Biar malam hari kita tidak baca metu. Saling agak deh di jendela pecak burung atu. Ketawa kakak pengen ketawa. Kalau ingat adek dulu pecak wong lolo. Ayahku dulu lolo nian kak, ini lalele. Ketawa kakak pengen ketawa. Kalau ingat kakak dulu pecak wong gila. Sama-sama lolo, sama-sama gila. Gila cinta waktu Palembang masih zaman dingin. Pempek telok, pempek lenjer iwaknya beli do. Makin lama kota Palembang semakin pindo. Itu juga dengan cinta kita berdua. Adekku belum jadi jando, kakak belum duduk. Oi kak, semenjak kakak ninggal aku nih, banyak nian budak yang tak ngelamar aku nih kak. Tapi aku tak galak kak, aku tetap setia dengan kakak tuh. Makanya kak, lamalah. Abah ibu tuh ada sabar nunggu kak. Aku nih takut kak, kalau gak jadi gadis tuh, aku nganjok deh di Sungai Musi kak.
Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 2 buah lagu kita break di hiburan dan juga nanti masuk di sesi kedua kali ini, dan masih dengan obrolan UMKM bersama Ikan Crispy by Lila Hailey dengan topik kajian kita, topik informasi kita, mengolah iwak menjadi cemilan sehat dan menambah cuan. Benar apa yang dikatakan oleh Ibu Nancy Wulandari selaku owner Lila Hailey. Jadi kalau kita menekuni satu bidang ini akan menghasilkan, dan yang pastinya harus kita seriusi dan harus memang totalitas ya, Bu Nancy ya. Ya. Ya, betul, apalagi harus keluar dari usaha kantor kerjaannya dan akhirnya totalitas. Ada perubahan memang dari yang hanya sambilan sama yang totalitas tadi. Alhamdulillah ada, Wak. Perubahannya itu ya dari segi kita kalau sudah fokus itu, insya Allah dari segi produksi bertambah lebih banyak, promosi, kemudian juga dari orderan juga akan lebih fokus gitu. Jadi kan konsumen juga tidak bingung ya, ini mak mano yo, ada aku tidak sport produknya misalnya gitu kan. Kalau kita udah ya nyari habis ya. terjun langsung tuh kan sudah repeat order, alhamdulillah. Jadi berarti selalu ada kan, kalau dicari orang pasti ada gitu. Pasti ada, insya Allah ada gitu kan jadinya. Dan memang ada pelanggan kita, memang ada orang ya khusus. Kalau kita itu pelanggan ada. Kadang untuk stok mereka kan? Iya, untuk stok gitu. Ya makanya dari yang seperti perpanjangan tangan kita tadi, seperti yang toko pempek gitu kan, kemudian ada rumah makan restoran Padang juga gitu kan, dari klinik-klinik dokter juga itu dari sana pun alhamdulillah sih ada beberapa repeat order gitu. Oke. Tapi ada kemungkinan untuk membuka gerai sendiri selain online? Insya Allah ada. Kayak mungkin rumah jajanan atau rumah oleh-oleh. Oleh-oleh, pengennya gitu. Tapi untuk saat ini kita online dulu dan punya cita-cita sih pengen ekspor. Gitu. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau semuanya ada yang namanya ke Jepang, ya masuk ke peti kemas ya. Boleh. Cek ikan namanya ke Jepang. Iya. Ya arah. Kita terima telepon. Halo. Iya, terputus ya. 0711351656 Pak, diaturi, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kita buka telepon lagi nih, nomor sudah terdata, ya tahu. Ya kita telepon kembali kalau. Silakan di 0711351656 yang ingin bergabung bersama kita di program obrolan UMKM yang bertanya, nak pengen reseller, nak jual balik mana, berapa diskonnya, siapa tahu kan? Atau di mana bisa dihubungi kontaknya, kayak kita langsung tanya langsung gitu. Jadi bisa saling berbagi informasi juga pada hari ini. Nah, untuk bahan tadi, bahan bakunya iwa seruang sama iwa bilis. Agak susah menyebutnya. Bilis ya. Bilis ya. Tapi dua-dua tadi sudah aku coba, dua pendengar yang ternyata gurihnya memang luar biasa. Jadi aku nyobonya tadi gurih dan renyah lah, yang pastinya rasanya yang pasian, tidak asinian ya, karena mau kebanyakan olahan banyak asin ya, dan itu juga ada sebagian orang yang hobi yang kayak itu, tapi ada juga yang tidak asin tadi, karena ini bentuknya seperti ikan asin ya kalau dan kalau di mulut langsung lumer. Iya, langsung proh nyebutnya. Dan apalagi pakai nasi anget pastian ini ya. Sambal ya. Lalap maya jadilah sudah. Dasar banyak-banyak yang ini juga bisa untuk rewan nasi bungkus ini, Wak. Iya. Kurang lauk tambah kayak ini Wak, jadi sudah ala kayu dengan nutrisi tadi itu kan. Jalan-jalan mungkin praktis kan. Iya, anak-anak kosan umroh bawa ini baik. Banyak juga Mbak itu. Aduh, bawa juga kayak gini, umroh, haji kan, yang praktis-praktis baik kan sekarang itu. Lauk makan nih. Lauk makan. Ngomong ke lauk ini kan iwak nih kan? Iya. Iwak ini tadi dari nelayan langsung ya. Iya. Nah, stoknya kalau misalnya berkurang itu ngambil daerah lain enggak selain di dekat-dekat Palembang Sumsel ini? Biasanya kayak gitu, Wak. Jadi kami ngambil cari belusuan lah istilahnya tuh ya, zaman sekarang. Sampai mana jalannya? Sampai mana lah gitu tuh ya, Pak ya? Jauh ya Pak ya? Sampai Gelombang. Sampai Gelombang gitu cari-cari. Nyari bahannya. Karena kebanyakan iwak-iwak pinggir Sungai Musi ya. Pinggir Sungai Musi, kadang tuh di iwak sungai nih kan? Iya, iwak sungai ini. Bukan yang rawa-rawa bukan? Bukan. Karena rawa ada hidup mereka.
Sungai yang kami deras. ini di sungai aliran deras. Oh iya. Caranya mana nangkul? Nah, kalau untuk tekniknya mak mana kalau kita mancing siko-siko lamo. Mak mana kita wawancara dulu bapak nelayan ya. Nelayannya baik. Iya, Wak Dola. Aduh, pertanyaannya bikin lapar lah Junyo. Aku jadi bingung karena kecil-kecil berarti mungkin ditangkul, mungkin ditangkap bareng-bareng ya. Pakai alat bubu. Kembali tadi mana Pak? Kalau nak mancing 1000. Iya banyak ya. Nah banyak dipancing. Nah itu namanya. Tadi kembali kan ini iwak segar ya, iwak kecil, iwak segar harus diolah cepet ya memang. Iya. Dan sampai ke Palembang, sampai ke rumah langsung diolah. Nah ini banyak yang gawe ke apa gawe ke dewe? Kalau kami gawe ke dewe awal-awalnya. Nah, sekarang ini alhamdulillah adalah beberapa karyawan. Iya. Bukan kari ayam. Makanan jadikan. Mie mecah aja itu ya. Ada suatu harapan. Harapan gimana Pak? Kalau ini memang sudah eksis. Oleh sekarang ini sifatnya itu karena kami bermusim. Kalau kemungkinan bisa itu dibudidayakan oleh pemerintah, itu sangat bagus. Jadi kontinuitas produksi. Benar, yang ini ketanya gitu Pak, masalahnya kok bisa banyak nangkepnya itu kan? Nangkep banyak. Silakan Pak, mungkin kursinya di sana agak miring dikit, agak kejingon nih. Oh, di pindah dikit kursinya. Nah, biar bapaknya bisa ikut ngomong juga. Ini agak susah ini. Ini termasuk owner juga nih kayaknya. Atau nggak usah pakai answer juga, ya Pak. Jadi bagaimana Pak harapannya? Harapannya kalau ini nanti sudah eksis dan bisa produksinya kontinuitas ya. Nah kita berharap kalau bisa ini dibudidayakan oleh pemerintah. Ikannya. Kalau bisa. Karena tidak gampang nyari ini musim-musiman. Ya musiman. Jadi kita itu produksi tergantung musim. Iya. Itu pun pengumpulnya sendiri di Palembang masih sedikit. Iya. Minim. Kesulitannya kalau pengumpul masih sedikit itu masing-masing titik beda harga. Iya benar. Itu masalahnya. Iya. Jadi kita sedikit sekarang masih kerja keras untuk mencari penyesuaian seperti macam itu. Oke, kalau ada tempat misalnya penangkaran atau pemeliharaan itu lebih bagus ya. Iya. Karena itu juga mungkin iwak air deras Pak ya. Jadi konsepnya air deras nih kalau bisa. Iya, kalau Sungai Musi itu masuk air deras ya. Iya, oke. Dan ya pastinya kalau lihat dari Ibu Nancy ini Pak, untuk usaha ini bisa usaha bentuknya lain lagi Pak, bisa gitu. Kalau ada olahannya dari iwak nih Pak, atau mungkin dari keripik atau bentuknya olah makanan lainnya. Kalau rasanya udah makan ikan kan haus ya butuh minum air RO. Nah itu. Air RO. Air RO itu kelebihannya lebih menyehatkan. Iya. Dan bagi orang yang ada ini gangguan ginjal, dari testimoni konsumen sendiri, dia salah minum waktu dia minum yang produk lain, terasa memberatkan. Nah, kalau dia minum air RO sangat menolong bagi mereka. Jadi selain ikan crispy, ada air minum kesehatan tadi, RO tadi, oksigen ya. Dan ini dua-duanya ditekuni oleh Ibu Nancy juga Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Siapa nama Pak yang boleh kenal? Nama saya Yohanes. Pak Yohanes, ya. Oke, orang awak juga Pak? Asli? Lahirnya di Amerika. Oh, Amerika. Ya, tapi orang Padang. Weh, keren di Amerika Bapak ya. Iya, pantas ada sinyal di Jepang itu orang barat, Sumatera Barat. Dan saya kebetulan turun ketiga di muka bumi ini. Oh, maksudnya? Turun ketiga di muka bumi ini. Kakek saya Adam. Bapak saya kan Nawi. Saya dari keturunan ketiga. Oh, bapaknya, kakeknya namanya Adam. Ya. Oh, lucu ya, Pak. Oke, nama kakeknya Adam. Ya, jangan salah paham. Iya, benar-benar Pak. Makasih Pak, ini guyonannya bagus ya. Nesannya apa kalau bahasa Padang ini? Bahasa Padang. Kelakar itu? Bagara. Iya. Oke lah, kalau itu jadinya harapan ke depan nih. Tadi sudah Bapak sudah menyampaikan, sekarang Ibu Nancy untuk usaha kita nih Bu. Harapan ke depan kami bagaimana
produk dari UMKM Sumatera Selatan ini bisa disupport dari segi misalkan seperti bahan baku tadi Pak, gitu Wak. Kemudian keinginan kami dan cita-cita kami ingin juga dikenal sampai ke luar negeri, ekspor gitu. Pameran sering ikut ya? Pameran kita sering ikut, dari Soekarno-Hatta kemarin, kemudian ada juga kami ikut UMKM Award juga kemarin. UMKM Award masuk? Alhamdulillah masuk dalam nominasi saja gitu. Tapi alhamdulillah dari sana kita juga jadi lebih semangat. Betul. Lebih kenal kawan-kawan lainnya. Lebih kenal kawan-kawan lainnya. Nambah keluarga. Bentuk ini ya, bentuk kesuksesan juga ya. Iya, oke. gitu. Terus harapan berikutnya? Mungkin harapan berikutnya kami ingin apabila ini lebih besar lagi. Jadi menambah kebermanfaatkan yang lain juga, yaitu misalnya menambah jumlah pegawai, jadi kan mengurangi jumlah pengangguran juga. Betul. Gitu, Dola, kalau bisa gitu. jadi UKM naik kelas. Naik kelas, kami pengen kayak gitu. Gitu. Oke, terima kasih Bu Nancy, dan ada Pak Yohanes, ada Ibu Rika dan juga Jojo yang sudah hadir di sini yang memberikan support bagi UMKM yang ada di Sumatera Selatan Indonesia, ya, bukan hanya dari ikan crispy saja, tapi kita doakan semoga semua UMKM ini maju ya. Amin. Dan begitu juga dengan ikan crispy ya, jadi bisa naik kelas tadi ya. Oke, lain waktu kita undang lagi, insyaallah mudah-mudahan ya. Terima kasih Wak Dola sudah hadir di sini ya. Iya. Dan terima kasih sudah dicicipi ikan crispy-nya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dulu pendengar di mana berada, kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari ini dengan ragam hiburan informasi, dan kami cukup sampai sini program acara obrolan UMKM. Sampai ketemu di lain kesempatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya